Organisasi Polri tingkat pusat yang disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri berada di Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Mabes Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri berpangkat Jenderal Polisi yang langsung bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden. Mabes Polri memiliki wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia yang terbentang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, di mana luas perairan 3.357.483 km persegi dan daratan seluas 1.922.570 km persegi. Mabes Polri juga bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan penduduk Indonesia yang pada tahun 2018 memiliki jumlah populasi 270.054.853 jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, hingga bahasa daerah yang berbeda-beda. Mabes Polri membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah atau Polda di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang meliputi satuan kerja di bidang operasional dan di bidang pembinaan sebanyak 25 satuan kerja, yaitu Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum Polri, Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri, Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam Polri, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri, serta Lembaga Pendidikan dan Latihan atau Lemdiklat Polri. Selain itu, Mabes Polri juga memiliki satuan kerja lainnya, yaitu Staf Operasi atau SOPS Polri, Staf Perencanaan atau Srena Polri, Staf Sumber Daya Manusia atau SSDM Polri, Staf Logistik atau SLOG Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri, Divisi Hukum atau Divku Polri, Divisi Hubungan Masyarakat atau Divhumas Polri, Divisi Hubungan Internasional atau Divhub Inter Polri, Divisi Teknologi Informasi Kepolisian atau Divtik, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Korps Brimob atau Korbrimob Polri, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri, Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang Polri, Pusat Keuangan atau Puskeu Polri, Pusat Kedokteran atau Pusdokes Polri, Pusat Sejarah atau Pusjarah Polri, Sekretariat Umum atau Setum Polri, Staf Ahli atau Sahli Kapolri, Pelayanan Masyarakat atau Yanma Polri, serta Koordinator Staf Pribadi Pimpinan atau Koors Pripim Polri. Dengan slogan Rastra Sewa Kotama yang berarti pelayan utama bangsa, Mabes Polri memiliki tugas pokok seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat di Republik ini. Kinerja Polri yang kian meningkat tetap harus waspada dan siap untuk menghadapi banyak tantangan seperti pemberantasan narkoba, korupsi, terorisme, hingga kelompok radikal dan intoleran yang dimana kejahatan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan global. Seiring perkembangannya, kini Mabes Polri tidak hanya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, namun juga berperan aktif dalam mengantisipasi isu internasional yang dapat memecah belah bangsa, serta penindakan tegas terhadap kejahatan ekonomi yang memonopoli sumber pangan, serta kebutuhan pokok rutin masyarakat Indonesia.
wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada para pemirsa yang selalu menyaksikan channel-channel kami. Kami hadir dengan tim yang penuh. Terima kasih atas kedatangan dari Bung Leo, salah satu pemerhati di bidang kepolisian dari Dewan Redaksi Intera 62, dan Pak Sarip, pengamat intelijen dari Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Dia juga salah satu wakil pemret di Intera 62. Pada siang hari ini, sahabat Intera 62, kita akan berbincang-bincang tentang sepak terjang kepolisian yang besok tanggal 1 Juli 2023 akan melangsungkan sebuah HUT Bayangkara ke-77. Untuk diskusi yang lebih menarik, kita akan tanya para pemirsa, para panelis ya yang hadir pada siang hari ini, yaitu Bung Leo. Kira-kira menurut Bung Leo apa kepolisian yang ke depan yang harus kita anggarkan ini dalam memperingati hari kelahiran HUT Bayangkara? Kira-kira apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, pertama-tama kita harus memahami arti Bayangkara itu apa. Ya. Arti Bayangkara itu dalam bahasa Sanskerta itu adalah melindungi, mengayomi. Itu dulu. Melindungi dan mengayomi. Iya, Okay. Itu dalam pengertian gitu. Kita sebelum HUT Bayangkara yang ke-77 ini, kita kembali coba kilas balik seperti apa yang Bapak Kapolri dengan Komisi 3 DPR pada 12 April tahun 2022 itu dengan pendapat di situ dalam penyelesaian perkara secara restoratif justice, bagaimana Polri meluncurkan aplikasi Polri belajar untuk pelatihan agar kepolisian itu yang berkualitas internasional, berkelas dunia, itu harapannya. Dalam sambutannya itu Bapak Kapolri Listio Sigit, Bapak Jenderal Listio Sigit itu mengatakan pembinaan karir di internal Polri menjadi langkah penting untuk mewujudkan SDM yang unggul. Itu yang kita harapkan, di mana agar menghasilkan personal kepolisian yang berkualitas. Yeah. Saya kira di sini Polri dalam tema Bayangkara 77 ini mengungkapkan Polri presisi untuk negeri, yang mana menghendaki pemilu damai menuju Indonesia emas. Oke. Saya kira demikian. Terima kasih. Jadi apa yang digarisbesarkan oleh Pak Kapolri kita yang sangat luar biasa, Pak Sigit ya. Jadi disampaikan itu harus ada transformasi organisasi di tingkat internal Polri. Ya ini menarik. Mungkin kita sambung dengan Pak Ahmad Sarip selaku pengamat intelijen dari Audi. Bagaimana pendapat Bapak kira-kira? Terima kasih atas kesempatannya. Masih juga ada sama Bung Leo yang sudah hadir juga di sini. Ya kan? Ya. Terima kasih sama Pak Anies. Ya, sebenarnya untuk saat ini ya kan banyak kali berita-berita keterpurukan, keterbalkan daripada kepolisian, ya kan, membuat masyarakat tadinya sudah mulai mempercayai dengan begitu bangganya, ya kan, dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang memang ini membuat pencitraan dari polisi itu mulai menurun kembali. Menurun kembali karena? Ya karena ya kasus-kasus yang melibatkan oknum kepolisian. Oknum kepolisian. Digarisbawahi oknum kepolisian ya, bukan polisinya tapi oknum kepolisian. Nah, ini memang agak berat juga untuk pihak kepolisian kan untuk mengembalikan citra kepada masyarakat, kan? Di mana benar seperti hanya peringatan Bayangkara itu kan jelas pengayoman dan pengamanan, melindungi. Nah di sini yang harus benar-benar di tahun HUT Bayangkara ini, ya kan, untuk
belajar melihat apa yang menjadi keinginan masyarakat terhadap kepolisian Republik Indonesia ini yang benar-benar sebagai pelindung, ya kan? Pelindung, pengaman, dan juga sebagai yang memang salah satu yang memang institusi yang dibanggakan. Gitu. Nah, ini saya harapkan juga di dalam memperingati HUT Bayangkara yang 77 ini, polisi lebih eksis, lebih kepada pembenahan diri ke dalam. Karena sebentar lagi kita juga akan menghadapi Pilpres. Pilpres, di mana di sini benar-benar kepolisian ini memang salah satu ujung tombak pengamanan terdepan. Ya, jadi saya potong sebentar Pak Ahmad Syarif. Berkaitan dengan citra polisi yang menurut Bapak itu kurang pas. Tapi menurut pendapat saya itu adalah sebuah prestasi dari Pak Sigit. Cara pandang saya begitu. Kenapa disebut prestasi? Karena indikator salam persisi yang dikumandangkan oleh Pak Kapolri itu saat beliau memberikan paparan di Komisi DPR itu adalah adanya transformasi organisasi. Artinya secara internal beliau melakukan pembersihan terhadap oknum-oknum yang merugikan kepolisian. Itu suatu prestasi. Coba bayangkan kalau kita punya polisi yang begitu luar biasa besar dan bagus, punya prestasi, tapi ketika menangkap duri dalam tubuhnya itu tidak mampu. Ya, coba kita bayangkan kita mampu mengangkat sebuah duri di tangan kita, kemudian kita katakan kita tidak mampu. Itu sebuah kondisi yang sangat tidak logis. Tapi oleh Pak Kapolri, Pak Sigit ini mampu menerjemahkan namanya transformasi organisasi. Secara internal dia melakukan perubahan. Walaupun itu harus dibayar mahal, tapi pendapat saya adalah apapun yang terjadi di kepolisian itu masyarakat akan memandang baik karena kita butuh polisi. Ya, apalagi sekarang ada namanya polisi RW. Tapi kita tidak bahas itu. Tapi yang penting tindak lanjut dari harapan kita sebagai jurnalis yang sudah ada MOU dengan Dewan Pers dan kepolisian, tentunya kita berharap transformasi berkeadilan terhadap kasus-kasus yang ada di masyarakat cepat ditangani dengan program-program aplikasi. Nah, menurut Bung Leo nih sekarang, kira-kira langkah apa dalam ke depan ini menindaklanjuti HUT Bayangkara? Di samping harapan-harapan tadi kita ingin A, B, C, D baik dan semuanya, langkah konkretnya apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, seperti tadi yang disampaikan itu, di sini adanya upaya peningkatan kinerja dari Polri yang ditekankan pada Peraturan Polisi Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan yang restoratif. Jadi di sini diminta berpedoman dengan peraturan itu, penyelesaian perkara secara restoratif, justice. Menurut lembaga survei ada peningkatan. Ada peningkatan kualitas. Okay. Saat ini 76%. 76%. Iya. Ini ya lambat laun akan terus meningkat dengan upaya-upaya apa yang dilakukan saat ini. Jadi dalam hal ini dalam HUT Bayangkara 77 itu perihal mengenai pengabdian, peningkatan pengabdian, di mana situ memberi rasa dan mengayomi masyarakat dalam keadilan, terus melaksanakan amanah menjalani tugas aman dan damai, di mana diminta Polri ya lebih profesional, okay. Dan integritas, terpercaya. Ya, oke. 1 menit untuk Bapak Syarif, silakan. Apa langkah konkret yang akan diambil oleh kepolisian dalam menghadapi HUT Bayangkaranya semakin dewasa, semakin besar, monggo. 1 menit, silakan. Kalau saya berpendapat ya harus dimulai dari SDM awal, perekrutan. Itu yang utama. Perekrutan dan pola pendidik untuk menjadikan dia perwira ataupun jadikan dia sebagai polisi. Oke. Jadi perekrutannya itu paling penting, ya kan?
Jadi kalau perbuatannya sudah baik, dan apalagi sangat baik, Ya. otomatis kita akan menciptakan polisi-polisi yang yang profesional profesional dan punya harga dan terpercaya. dan terpercaya. Begitu saja Pak Anies. Ya, cuman ada perlu saya tambahkan sedikit. Ya. Semoga Semoga. kepolisian sebagai Kamtibnas, sebagai garda terdepan dan menegakkan hukum bisa menjaga situasi yang kondusif. Ya, Dan sekali Itu lagi harapan kita. kami dari Asosiasi Wartawan Indonesia siap. mendukung untuk ke depan daripada kepolisian. Karena kami di sini adalah bagian dari Dewan Pers, dari Badan Pers yang independen. Ya. Dan segala sesuatunya juga kita akan membantu, ya kan, untuk kinerja polisi sesuai dengan daripada tugas dan wewenangnya. Ya. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua, Bung Leo dan Pak Nasarif yang hadir bincang-bincang singkat pada siang hari ini. Kita berkesimpulan bahwa kita berharap di HUT Bayangkara 7 ke yang ke-77 dinamika kepolisian akan lebih baik dalam mengayomi dan melindungi masyarakat Siap. secara profesional dan berkeadilan. Terima kasih atas kehadirannya. Salam presisi. Salam presisi.